Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang mendapatkan undangan untuk ikut PPG dalam jabatan tahun 2023. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk di tahun ini, untuk yang tahap 2 ini ya, undangan PPG itu diberikan kepada dua kategori. Yang pertama adalah sasaran kategori A dan juga sasaran kategori B. Nah, tentunya di sini baik itu bagi teman-teman sasaran kategori A maupun juga sasaran kategori B, ini nanti setelah kita ikut seleksi administrasi, maka langkah kedepannya itu adalah tahap berikutnya kita akan ikut seleksi akademik ya, ataupun yang sering disebut sebagai pretest PPG. Nah, pada video ini saya akan berbagi informasi yang mungkin nanti akan bisa bermanfaat sebagai bahan nanti kedepannya supaya teman-teman bisa lulus ya untuk pretest PPG atau seleksi akademik di tahun 2023 ini. Yaitu di sini saya akan membagikan yaitu pengalaman terkait tentang pretest PPG, penyebab dari kebanyakan kita itu tidak lulus pretest PPG. Ada yang mungkin sudah 2 kali ikut seleksi akademik nggak lulus, atau mungkin juga 6 kali belum lulus sampai sekarang. Dari 4 penyebab tidak lulus pretest PPG ataupun juga seleksi akademik PPG dalam jabatan, di sini saya merangkum itu ada 4 teman. Jadi ada 4 penyebab kita itu tidak lulus pretest PPG, dan sehingga nanti diupayakan untuk dari 4 hal ini nanti kita bisa hindari ya ketika nanti kita akan mengikuti seleksi akademik. Nah, jadi di sini penyebab kita tidak lulus pretest PPG itu adalah untuk yang pertama itu biasanya seperti ini. Biasanya yang pertama itu kita terlalu menyepelekan, teman. Jadi kita terlalu menyepelekan terkait tentang penyelenggaraan pretest PPG. Mungkin ada teman-teman yang beranggapan wah pretest PPG ini paling nanti hanya formalitas. Nah, terkadang ada yang berkata seperti itu gitu ya. Mungkin kita pernah lulus tes CPNS dari jalur umum. Nah, kalau misalkan tes CPNS itu kan soalnya banyak banget ya. Ada yang terdiri dari TWK, kemudian TIU, dan juga ada TKP. Nah, asal kita ketahui saja bahwasanya untuk pretest PPG itu berbeda dengan seleksi CPNS dan juga seleksi P3K yang terdiri dari seleksi kompetensi, baik itu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Jadi untuk pretest PPG itu lebih spesifik untuk soalnya itu adalah dikedepankan untuk yang bagian pedagogik dan juga profesional, teman. Jadi di sini kebanyakan saya sendiri dulu tuh ketika nggak lulus pretest PPG itu dikarenakan saya terlalu menyepelekan. Nah, dikarenakan saya menyepelekan, akhirnya saya itu menganggap pretest PPG itu suatu hal yang enteng gitu ya. Nah, dengan demikian saya nggak ingin meluangkan waktu untuk belajar lebih lanjut, mendalaminya. Nah, selanjutnya di sini untuk pretest PPG itu seperti yang kita ketahui bahwa telah dibagikan kan untuk kisi-kisi dari soal pretest PPG. Nah, di sini sebaiknya ini kita fokus ya untuk menghadapi pretest PPG. Setelah kita nanti dinyatakan lulus seleksi administrasi, kita harus selalu berlatih soal ya. Nah, dikarenakan untuk penyelenggaraan pretest PPG itu berbatas waktu, teman. Jadi waktunya itu cukup terbatas. Kemudian soalnya ada 120 soal, sehingga kita harus bisa mengkalkulasi antara jumlah soal dengan batasan waktu yang nanti akan diberikan untuk kita. Sehingga nanti kita bisa menghitung satu soal itu berarti kita harus bisa menyelesaikan dalam waktu berapa menit seperti itu ya. Nah, dan juga tentunya karena pretest PPG itu merupakan suatu hal yang sangat menentukan, ini kita biasanya itu merasa tegang ya. Ketika kita mengerjakan soal pretest PPG, sebaiknya kita santai saja, namun dengan serius, tidak usah tegang. Nah, kemudian untuk yang kedua penyebabnya itu adalah kita nggak mau belajar secara komprehensif, teman. Mungkin seperti ini. Mungkin kita mengajarnya di kelas bawah gitu ya. Nah, kelas bawah itu kan pelajarannya itu beda ya. Kalau misalkan kita mengajar di kelas atas dengan mengajar kelas bawah itu kan tentunya berbeda. Nah, di sini sebaiknya ketika kita itu akan ikut seleksi akademik ini, kita mempelajari baik itu pelajaran yang ada di kelas bawah maupun juga kelas atas. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk seleksi akademik itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah dari modul pedagogik dan juga modul profesional.
Oke, katakanlah kalau misalkan modul yang pedagogik itu antara kelas atas dan kelas bawah itu mungkin sama gitu ya. Namun untuk yang profesional tentunya akan sedikit berbeda, sehingga untuk perlakuan kita belajar itu harus mau belajar secara komprehensif. Baik itu belajar tentang yang kelas atas dan juga yang kelas bawah. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, dikarenakan waktunya sangat sempit teman, jadi terkadang yang menyebabkan kita nggak lulus seleksi akademik itu waktunya cukup sempit. Kita harus mengerjakan soal sejumlah 120 soal ya, 120 soal, kemudian waktunya cukup singkat. Jadi terkadang kalau misalkan kita gugup, apalagi ada gangguan ya, ada gangguan entah sinyal atau mungkin juga ada gangguan dari perangkat kita, tentunya akan membuat konsentrasi kita ini buyar. Nah, sehingga di sini kita untuk mengantisipasinya itu kira-kira bagaimana? Mengantisipasinya kita harus memakai perangkat yang prima, kemudian jaringan koneksi internet yang lancar. Dikarenakan nanti untuk seleksi akademik di tahun ini sepertinya tetap akan menggunakan model daring berbasis domisili ya. Seperti halnya yang diterapkan kepada kemarin teman-teman peserta Verval sasaran keempat, yaitu dari teman-teman guru penggerak maupun juga calon guru penggerak sampai di angkatan 7. Nah, kemudian juga waktu yang sempit, kemudian berbatas waktu, dan juga soalnya itu panjang-panjang banget, serta soalnya itu hot teman. Jadi diambilkan soal-soal yang terkini dan soal yang memerlukan penalaran yang cukup panjang, sehingga kita harus serasa memeras otak gitu ya, untuk nantinya kita bisa mendapatkan poin benar dari soal yang kita kerjakan tersebut. Dan selanjutnya penyebab yang keempat, ini yang tak kalah pentingnya yang nanti perlu kita antisipasi, itulah biasanya kita itu belum mahir komputer atau belum mahir IT. Nah, di sini terkadang kalau misalkan kita belum mahir komputer maupun juga belum mahir terkait tentang IT, entah itu dari aplikasi, kemudian juga kalau misalkan nanti ada gangguan internet atau mungkin kita aplikasinya nggak bisa berjalan, itu tentunya akan membuat hasil belajar kita tuh nggak akan bisa diterapkan ya untuk nantinya menghadapi soal-soal yang akan kita kerjakan. Nah, sehingga mulai dari sekarang teman-teman mungkin ini nanti akan untuk seleksi akademik itu jadwalnya sekitar antara 3 pekan sampai nanti 6 pekan ke depan, sehingga kita harus belajar komputer maupun juga laptop yang nanti akan kita gunakan dikarenakan nanti ketika kita ikut seleksi akademik daring berbasis domisili itu dalam satu ruangan tuh hanya ada kita sendiri, nggak akan ada orang yang bisa membantu kalau misalkan ada kendala dari perangkat kita. Nah, dengan demikian nanti kita bisa fokus untuk mengerjakan soalnya ya. Dan di sini perlu kita tanamkan pada diri kita bahwasanya di sini untuk seleksi akademik itu tidak ada persaingan antara satu peserta dengan peserta yang lain. Nah, intinya adalah seleksi akademik itu kita hanya berjuang melawan diri kita sendiri. Nah, berjuangnya itu apa? Yaitu berjuang untuk memenuhi passing grade atau nilai ambang batas. Kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya itu biasanya seleksi akademik itu untuk passing grade ya, itu nanti kan akan diurutkan ya dari atas ke bawah. Di tahun 2021 itu passing grade yang mendapatkan nilai 5,5 itu sudah bisa terpanggil. Tentunya itu nanti juga akan erat kaitannya dengan kuota PPG ya yang ada di tahun ini. Sehingga di sini kita upayakan untuk kedepannya itu bisa lulus untuk memenuhi minimalnya kita mendapatkan nilai sekian. Tentunya teman-teman bisa mempertimbangkan dan menghitung kalau misalkan kita dari 120 soal itu minimal harus dapat nilai 60, berarti berapa soal yang harus benar. Kita pilih-pilih soal yang mudah-mudah dulu dari kisi-kisi, kemudian nanti kita kalau misalkan ada waktu luang kita bisa gunakan untuk meneliti soal-soal yang mungkin kita anggap sulit gitu ya. Sehingga dikarenakan kita nggak ada persaingan satu dengan yang lainnya, satu peserta dengan yang lain, di sini perlu adanya teman-teman tuh belajar bersama, sharing bersama teman-teman yang nanti akan ikut seleksi akademik. Nah, selanjutnya untuk persiapan ini mungkin bisa diterapkan, yaitu teman-teman bisa berkomunikasi dengan teman sejawat, entah itu nanti sekedar untuk belajar bersama, kemudian bedah kisi-kisi bersama, atau mungkin juga untuk berbagi latihan soal ya, saling tukar-tukaran latihan soal, ringkasan materi,
tentang materi profesional maupun juga pedagogik. Dan selanjutnya mungkin teman-teman juga bisa mengambil bimbel online ya, kan banyak ya sekarang untuk bimbel online itu. Jadi nanti untuk persiapan seleksi akademik teman-teman bisa memilihnya, biasanya untuk biayanya itu adalah sekitar 100 sampai 200 ribu ya. Oke lah, di sana itu kita ikut saja. Kalau misalkan kita belajar sendiri, terkadang kita ada timbul rasa malas kan. Nah, kalau misalkan kita ikut bimbel itu kan nanti kita lebih terfokus, dan juga nanti akan ada tutornya yang tentunya akan ngoyak-oyak lah istilahnya, ngoyak-oyak kita untuk bisa belajar dengan keras. Terkadang kalau misalkan kita belajar mandiri itu kita agak sedikit abai terkait tentang bagaimanakah esensi dari pretest PPG dan dampak kedepannya yang tentunya bisa menentukan nasib kita untuk bisa mendapatkan sertifikat pendidik pada tahun ini ya. Oke, demikian mungkin, semoga itu nanti bisa bermanfaat sebagai bekal kita untuk ikut seleksi akademik di tahun ini. Dan saya turut berdoa semoga teman-teman nanti bisa lulus semua ya pada seleksi akademik tahun ini dan bisa mendapatkan sertifikat pendidik.